Rekan-rekan, ya, bertemu lagi dengan pembahasan terkait dengan topik-topik perpajakan. Masih bersama saya, Andika. Kali ini kita akan membahas dalam topik pemotongan dan pemungutan PPh. Pemotongan dan pemungutan PPh ini akan kita bagi ke dalam klasifikasi beberapa jenis pasal. Ada pasal 23, pasal 22, pasal 26, dan juga pasal-pasal yang lain. Dari pasal-pasal ini, kita akan lihat masing-masing perbedaannya. Intinya, ketika diatur dengan pasal yang berbeda, maka sumber-sumber penghasilan atau jenis-jenis transaksinya pasti punya spesifikasi yang berbeda juga. Dalam konteks ini, ketika kita melakukan pemotongan dan pemungutan PPh, maka kita sedang melihatnya dari perspektif pihak-pihak yang melakukan pembayaran. Jadi, pihak-pihak yang melakukan pembayaran akan melakukan pemotongan PPh atau akan memungut dari jumlah tertentu uang penghasilan yang akan dibayarkan kepada pihak penerima penghasilan. Kemudian dari pemotongan atau pemungutan itu, pihak pemberi penghasilan akan mengumpulkan dan menyetorkan ke kas negara. Jadi di sisi lain, bagi kita misalnya pihak yang menerima penghasilan, maka ketika kita misalnya badan, maka kita pada akhir tahun akan menyusun SPT tahunan PPh badan. Kalau orang pribadi juga ada SPT tahunan PPh orang pribadi. Dalam penyusunan SPT tahunan tadi, pasti kita akan melakukan perhitungan ulang, menjumlahkan seluruh penghasilan. Nah, di sisi lain, dari jumlah seluruh penghasilan, kita hitung PPh-nya, namun PPh terutang tadi bisa jadi sudah dilakukan kewajiban pembayarannya di tahun-tahun berjalan dengan adanya pemotongan PPh oleh pihak lain. Jadi, ketika kita misalnya berbicara tentang kredit pajak di dalam konteks SPT tahunan, baik orang pribadi maupun badan, berarti kita sedang melihat kredit pajak ini dari sisi yang menerima penghasilan, bahwa dia sudah membayar pajaknya selama tahun-tahun berjalan yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan oleh pihak lain. Nah, kita sekarang melihat perspektif tadi dari pihak yang melakukan pemotongan. Jadi, kredit pajak bukan kredit pajak bagi si pemotong. Kalau kredit pajak itu bagi si penerima pemotongan. Tapi kalau dari sisi yang memberikan penghasilan, sisi yang memotong, maka dia akan menghitung pembayaran PPh, pemotongan pemungutan, yang artinya bukan uang milik dia sendiri yang akan disetorkan ke kas negara sesuai dengan jenis pasal, jenis transaksi, dan dalam periode tertentu. Kita awali dari PPh pasal 23. Definisi PPh pasal 23 merupakan pemotongan atas penghasilan tertentu dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayar, atau juga telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Jadi kita lihat, definisi ini merupakan suatu ruang lingkup apa-apa saja yang masuk dalam kategori PPh pasal 23. Kita lihat tadi di atas yang pembayarannya dalam nama dan dalam bentuk apapun. Berarti ya mau namanya misalnya fee, komisi, ataupun yang lain mungkin saja bisa masuk PPh pasal 23. Artinya tidak dibatasi terhadap namanya. Kemudian yang membayar, nah di sana kita lihat ada badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri. Nah, berarti di sana kita lihat bahwa tidak ada konteks si pemberi penghasilan atau yang melakukan pemotongan adalah orang pribadi kecuali dia penyelenggara kegiatan. Nah, nanti kita lihat lagi lebih dalam, tapi dalam konteks tadi berarti si pembayar, si pemberi penghasilan adalah pihak-pihak tadi yang sudah disebutkan, sehingga pihak-pihak tersebut melakukan pemotongan PPh pasal 23. Nah, terhadap siapa pembayarannya ini diberikan yang ditujukan untuk wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Jadi tidak ada kata-kata yang dipotong. Nah, berarti kan kalau kepada berarti yang dipotong ya. Yang dipotong tidak ada kata-kata untuk wajib pajak badan dalam negeri. Berarti PPh 23 tidak dibatasi pemotongannya kepada badan atau orang pribadi saja. Oke, jadi itu definisi atau ruang lingkup PPh pasal 23. Lalu kita lihat, kita golongkan siapa pemotong. Nah, siapa pemotong? Pertama, badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan luar negeri, kemudian orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong. Nah, tadi orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong ini artinya tidak semua yang disebutkan langsung serta-merta menjadi pemotong. Kalau tadi kan kita lihat ada peserta kegiatan atau penyelenggara kegiatan. Nah, kalau di sini dalam konteks yang lebih luas ada orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan atau orang pribadi yang ditunjuk tadi sebagai pemotong, sehingga dia akan turut serta
melakukan pemotongan PPh pasal 23. Nah, subjek PPh pasal 23 berarti nanti akan dibagi menjadi wajib pajak dalam negeri, baik badan ataupun orang pribadi. Kemudian juga ada BUT. Pembahasan tentang BUT nanti kita akan bahas lebih detail di PPh pasal 26 dan juga di topik perpajakan internasional. Nah, kemudian masuk tadi setelah subjek kita lihat objek. Objek-objek penghasilan yang dikenakan PPh 23. Kita akan masuk sebelum kita lihat ke dalam detail-detail masing-masing objeknya. Kita lihat dulu dari mulai dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan imbalan. Nah, imbalan ini nanti akan dihubungkan dalam bentuk jasa teknik, jasa manajemen, konstruksi, konsultan, dan jasa lain. Selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21, saya tambahkan juga selain juga yang sudah dikenakan PPh final. Jadi dalam konteks ini semua, baik tidak cuma jasa ya, semua dividen, bunga, royalti, atau intinya semua objek yang masuk di PPh pasal 23 atau yang dipotong PPh pasal 23 pastinya sudah sisa-sisa atau dari objek-objek pembayaran atau objek-objek jenis transaksi penghasilan yang sudah atau yang tidak dikenakan lagi atau yang sisa dari yang tidak dikenakan PPh final 4 ayat 2 dan yang sisa tidak dikenakan oleh PPh 21. Barulah yang tidak dikenakan di dua jenis pasal tadi dibuang atau dimasukkan ke PPh pasal 23 dengan rincian di sana ada dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan imbalan sehubungan dengan jasa. Nah, kita lihat kalau kita bicara dividen, kan dividen itu tidak cuma diatur di pemotongan PPh pasal 23. Bisa jadi dividen juga diatur misalnya di 4 ayat 2, yaitu untuk dividen yang diterima oleh orang pribadi. Dividen juga ada juga yang masuk ke dalam 4 ayat 3 atau non-objek. Nah, berarti kita lihat ketika kita membahas dividen, ada yang dikenakan non-objek, dahulukan itu. Lalu ada yang dikenakan final, dahulukan itu. Barulah sisa-sisa yang tidak dikenakan di dua tempat tadi dibuang. Atau dividen atas selain yang sudah diatur tadi di pasal 4 ayat 3 non-objek dan juga final, barulah masuk pemotongan pasal 23. Begitupun juga terhadap bunga. Bunga ada juga yang diatur di pasal 4 ayat 2. Ada juga yang misalnya tidak objek. Sudah dipisahkan dulu, didahulukan. Yang di sana akan seperti apa, kemudian sisa-sisanya barulah yang akan dipotong PPh pasal 23. Kemudian ada royalti. Royalti juga ada dimungkinkan ya diatur secara lebih detail di PPh pasal 23 dan juga nanti punya pengecualian. Kemudian kita lihat hadiah penghargaan bonus. Hadiah penghargaan bonus atau sejenisnya sudah dipotong PPh 21. Nah, sudah dipotong PPh 21 artinya berarti penerima hadiah penghargaan bonus adalah orang pribadi. Berarti di sisi lain, hadiah penghargaan bonus yang dipotong PPh 23 berarti yang diterima oleh badan. Kemudian sewa. Nah, sewa di sini tidak akan melihat badan ataupun orang pribadi, tetapi hanya mengecualikan kepada jenis sewa terhadap harta. Kalau harta ini jenisnya sudah dikenakan PPh final atau 4 ayat 2 berupa sewa atas harta yang berupa tanah bangunan, berarti selain yang tanah bangunan masuk di 23 tanpa melihat ini orang pribadi ataupun ini badan. Jadi intinya dari semua itu, begitupun juga untuk yang imbalan atas jasa, sepanjang atas objek-objek ini sudah diatur di tempat lain yaitu yang non-objek 4 ayat 3 ataupun yang final 4 ayat 2 ataupun yang sudah dikenakan PPh 21, maka berarti tidak akan dikenakan PPh pasal 23 atau sisi sebaliknya yang tidak dikenakan di aturan-aturan tadi barulah dibuang untuk dikenakan PPh pasal 23. Begitupun ketika kita melihat dalam konteks yang jasa, ketika kita bicara jasanya jasa konstruksi yang sudah diatur pengenaannya di PPh final, tentunya tidak akan dipotong PPh 23. Artinya, ya sudah, prioritaskan untuk yang dikenakan finalnya dulu. Baru, kalau tidak masuk dalam kriteria yang di sana, barulah akan dipotong PPh 23. Kita lihat, intinya dari tarif PPh pasal 23 cuma ada dua macam, yaitu yang 15% dan 2%. Kalau dari angkanya, ya, angkanya cuma dua jenis tadi. Tapi kalau untuk yang DPP-nya bisa jadi ada jumlah bruto yang ternyata peraturannya untuk menentukan jumlah bruto diatur secara khusus. Nah, kita lihat nanti akan seperti apa pengisiannya di contoh-contoh soal. Kemudian berikutnya, jika ternyata subjek atau pihak yang dipotong ternyata tidak memiliki atau belum memiliki NPWP, maka pemotongannya, hasil dari pemotongan tadi dengan tarif normal yang 15 ataupun 2% akan ditambahkan atau dikenai 100% lebih tinggi. Nah, kalau kita misalnya bertemu dengan penerima penghasilan yang ternyata belum ber-NPWP.
Nah, untuk yang tadi tarif 2% dan 15% ya, kita akan lihat nanti di contoh-contohnya. Cuma untuk penggolongan jenis penghasilannya, intinya ada sebagian yang masuk di 2%, seperti tadi sewa dan juga jasa. Kemudian yang lainnya, misalnya dividen, bunga, royalti, ada yang 15%. Kemudian kita lihat saat terutang PPh pasal 23 sesuai dengan pasal 15 PP 94 tahun 2010. Yang pertama bisa jadi pada saat dibayarkan penghasilan, yang kedua pada saat disediakan untuk dibayarkan, yang ketiga pada saat jatuh tempo pembayarannya, kemudian ditentukan dalam kontrak perjanjian atau faktur. Artinya dari 4 macam kondisi saat terutang bisa saja nanti kita cocokkan mana yang match dan relate dengan jenis penghasilan yang akan kita klasifikasikan, apakah misalnya masuk ke bunga, dividen, royalti, hadiah, ataupun sewa, ataupun yang jasa. Jadi mana yang relate dengan jenis-jenis transaksi tersebut, maka saat terutangnya akan merujuk kepada pasal 15 PP 94 tahun 2010. Kita lihat dari satu persatu jenis penghasilannya. Yang pertama, ketika kita membicarakan dividen, maka definisinya dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham. Jadi bagian laba. Jadi kalau tidak laba, tidak akan ada dividen. Kira-kira simpelnya begitu. Diperolehnya oleh yang pemegang saham atau pemegang polis asuransi. Nah, dari dividen ini, seperti yang tadi sudah sempat saya sampaikan di depan, dimungkinkan akan diatur pengenaan pajaknya tidak cuma di PPh pasal 23. Namun, ketika misalnya sudah tidak masuk dalam kategori yang diatur di tempat lain, barulah dibuang ke PPh pasal 23 dengan tarif pengenaannya sebesar 15% dari jumlah bruto. Nah, kita lihat dividen, SHU untuk pembagian laba. Kita lihat ini pembagiannya ada yang bisa menjadi tidak objek ataupun yang dikenakan PPh final. Kita lihat di sebelah kanan ada dividen yang diterima koperasi atau anggota koperasi dan juga dividen yang diterima oleh orang pribadi dikenakan secara khusus menggunakan PPh final atau pasal 4 ayat 2 sehingga tidak akan masuk menjadi objek PPh pasal 23. Dividen yang masuk di pasal 23 sebelah kiri kita lihat yang diterima oleh PT, BUMN, BUMD dengan syarat kepemilikan sahamnya lebih dari 25% dan itu berasal dari cadangan laba ditahan. Dividennya berarti berasal dari cadangan laba ditahan dengan syarat yang tadi lebih dari 25% kepemilikannya akan dipotong PPh pasal 23. Kemudian juga yang diterima oleh anggota CV yang tidak berbentuk saham lalu perkumpulan persekutuan juga akan dikenakan tarif dengan masuk ke dalam definisi atau ruang lingkup dividen yang dipotong 15% di PPh pasal 23. Kemudian selanjutnya bagaimana terkait dengan bunga? Bunga juga masuk di sana, tapi dalam pengertian ini juga harus dibedakan antara bunga yang akan dikenakan di tempat yang berbeda dengan yang dikenakan PPh 23. Objek PPh pasal 23 merupakan bunga dan imbalan lainnya, ya termasuk premium maupun diskonto yang merupakan bunga pinjaman yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, ada kata-kata dalam negeri di sana maupun wajib pajak badan dalam negeri dari pihak pembayar bunga yang merupakan pemotong. Jadi pihak pembayar bunga yang merupakan pemotong. Berarti kalau pihak pembayar bunga bukan masuk subjek pemotong, maka ya tidak melakukan pemotongan. Artinya ya tidak akan dipotong. Walaupun si pihak-pihak yang menerima bunga tadi termasuk dalam kategori wajib pajak orang pribadi ataupun badan dalam negeri. Oke, dalam pengertian bunga termasuk juga premium, diskonto, dan jaminan pengembalian utang. Nah, jadi dari ini semua intinya masuk dalam definisi bunga dan bunga itu diterima oleh wajib pajak dalam negeri diberikan oleh pihak yang merupakan subjek pemotong PPh 23 selain bunga-bunga yang sudah dikenakan di aturan PPh final. Kemudian masuk ke dalam jenis yang ketiga yaitu royalti. Royalti merupakan suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun. Nah, jadi intinya mau menghitungnya berdasarkan quantity, berdasarkan volume, berdasarkan apapun atau fixed rate, maka baik berkala maupun tidak, intinya sebagai suatu bentuk imbalan, maka akan dipotong PPh pasal 23 dengan tarif 15%. Khususnya dalam ruang lingkup ini berarti kepada wajib pajak atau subjek pajak dalam negeri.